Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis yasinan tabungan akhirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri majelis yasinan kita pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan sekalian alam, Nabi akhirul zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bacaan yasin kita pada malam hari ini, doa kita pada malam hari ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat kita dan tahlil kita juga disampaikan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan mendekatkan diri kepada Allah dengan takwa. Nah, bagaimana cara kita mendekatkan diri kita dengan takwa? Yang pertama, kita harus paham dulu apa sih itu takwa. Arti takwa, ulama ada yang mengatakan takwa itu adalah artinya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Takwa menurut ulama yang lain, yaitu seperti kalau tidak salah tuh Hasan Basri mengatakan takwa itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berasal dari kata ittaqillah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Yang pertama, kenapa Allah perintahkan orang yang beriman, bukan orang Islam? Yang Allah perintahkan ini orang yang beriman, orang yang yakin sama Allah, orang yang yakin sama hari akhirat, orang yang yakin Muhammad itu adalah Rasulullah, orang yang yakin bahwa neraka itu ada, orang yang yakin bahwa siksa Allah itu ada, orang yang yakin bahwa surga Allah itu ada. Allah perintahkan orang-orang yang beriman, bukan orang Islam, bukan orang-orang manusia. Kenapa? Karena Islam belum tentu beriman, tapi orang beriman sudah pasti dia Islam. Banyak orang Islam ngaku beriman, tetapi pada hakikatnya dia belum beriman. Nah, sekarang ini banyak terjadi macam-macam golongan yang namanya Islam. Ada Islam si A, ada Islam B, ada Islam C, Islam D. Nggak tahu yang mana orang-orang yang beriman. Nah, yang penting kita paham intinya
bahwa yang namanya iman, dia yakin Allah itu Esa, dia yakin Nabi Muhammad itu Rasul dan utusan Allah, dan dia yakin kitab Allah satu-satunya yang di akhir zaman ini yang harus dipegang adalah Al-Quran Al-Karim dan hadis baginda Rasulullah SAW. Jika ada orang yang berpendapat cukup Al-Quran saja yang jadi pegangan dan hadis tidak perlu jadi pegangan, maka dia belum dikatakan orang beriman kepada Allah. Dia disebut ingkar sunnah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, hai orang-orang yang beriman, jalankan perintah Allah, jauhi segala larangan Allah dengan sebenar-benar kau kerjakan, kata Allah. Takwa, atau bermakna, hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Jadi takut tidak hanya sekedar di mulut, tapi takut itu diaplikasikan dengan perbuatan. Takut itu juga ditanamkan di dalam hati, lalu diamalkan dengan perbuatan. Itu takut. Nah, kalau orang-orang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mendengarkan nama Allah disebut, jantung hatinya berdebar-debar. Kalau orang-orang berzikir, ketika dia berzikir mengucapkan La ilaha illallah, lalu ketika dia mengatakan La ilaha illallah ini di mulutnya, lidahnya mengucapkan La ilaha illallah, lalu hatinya dipukul dengan kalimat Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang patut disembah selain Allah, tidak ada yang bisa menolong kita nanti adalah Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kita adalah Allah kecuali Allah, tidak ada yang bisa membantu semua segala macam urusan kita kecuali Allah. Itu makna dari kalimat La ilaha illallah. Maka Allah perintahkan, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, lalu Allah kasih warning. Setelah Allah perintahkan kita ini, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, Allah kasih warning. Apa kata warning dari Allah? Jangan kau coba-coba mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan coba-coba Nauzubillah. Jangan coba-coba kamu berpaling dari aku, kata Allah. Kalau mau mati ketika akan meninggal dunia, udah kau persiapkan atau belum untuk menghadap Allah? Jangan kamu coba sekedar ingin mati, tapi udah persiapkan atau belum untuk menghadap Allah? Bisa tidak hatimu ini menyebut Allah? Bisa tidak lidahmu ini ringan mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Mampu ke lidahmu ini mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ketika kita akan meninggal dunia, mampukah kita meninggal dunia nih dalam diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisakah kita meninggal dunia dalam diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisakah kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah? Maka Allah mengatakan wala takun kata Allah mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan. Apa kata Rasulullah? Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, kata Rasulullah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah kamu mengikuti amalan burukmu ini dengan amalan yang baik, karena amalan yang baik dapat menghapus kesalahan amalan yang buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kamu dengan akhlak yang baik. Nah, maksud dari hadis ini apa? Yang pertama kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Bertakwa ini tidak hanya di masjid, bertakwa ini tidak hanya di pengajian. Di mana saja kamu itu harus bertakwa, kata Allah. Kata Rasulullah, di pasar harus bertakwa,
tempat kita bergaul, kita bermain, bercanda dan bergurau, harus ada takwa kita bawa. Kita berada silaturahmi di rumah saudara kita, baik non Islam maupun yang Islam, bawa takwa kita. Jangan kita tinggalkan takwa kita ke pasar, jangan kita tinggalkan takwa kita hanya di masjid, bawa takwa kita ini di mana-mana. Maka Rasulullah mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'i sayhatal hasanata tamhuha, dan hendaklah kamu mengiringi perbuatan jelekmu ini dengan perbuatan baik. Karena apa? Karena perbuatan baik dapat menghapus kesalahan perbuatan yang jelek. Contoh, perbuatan yang jelek dapat dihapus kesalahan oleh Allah. Contoh, yang nama kita ini cari duit tidak lepas daripada riba. Siapa yang bisa nyangka bahwa kita ini cari duit pasti bersih? Pasti ada kecurangan dalam perdagangan bagi orang yang berdagang. Mungkin ada orang yang korupsi ketika kerja di kantor, walaupun sedikit korupsi, minimal korupsi waktu. Kadang-kadang ada dusta di antara kita. Iya ke Bang Jun? Kadang-kadang ya. kalau nak meyakinkan orang tuh biasa harus ada dustanya, biasa ada kebohongannya, dan hukumnya mencari duit dalam keadaan kemungkaran, tidak tanpa kejujuran dan amanah, maka duitnya itu masih dihukumkan haram. Maka ada istilah kita sedekah atau zakat dapat menyucikan harta kita. Maka kalau cari duit tuh harus ada sedekah, harus ada mengeluarkan zakat. Kenapa? Kita tak sadar duit yang dalam tabungan kita tak sadar duit yang ada di kocek kita, duit ini bercampur dengan haram atau tidak. Tak sadar, cari duit ternyata ada uang haram ini melekat di kocek kita. Maka perlulah kita bersedekah dengan tujuan dapat menyucikan harta kita, dapat membersihkan harta kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu perintah Rasulullah juga mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kamu sama manusia dengan akhlak yang baik. Jadi kata Rasulullah ini perintah apa? Harus punya adab. Nah, ya. Hendaknya kita harus berakhlak, yang muda berakhlak kepada yang lebih tua, yang lebih tua juga berakhlak juga sama yang muda. Jangan mentang-mentang merasa tua terus sembarangan sewenang-wenangan ya sama yang muda. Begitu juga yang muda merasa bergurau sama yang tua seolah-olah sama ya, yang penting bergurau sama. Padahal umurnya berbeda. Jadikannya orang yang paling tua tuh sama ya kayak dia. Makanya kata Rasulullah, khaliqin nas, berakhlaklah kamu pada manusia. Hendaklah seorang istri ini berakhlak sama suaminya. Jangan nak negor suaminya kayak negor musuh. Ulia dengar Ulia tuh. Jadi kalau seorang istri hendaknya menegur atau mengingatkan suaminya itu dengan cara yang baik-baik. Nah, kenapa? Kenapa seorang istri harus menegur suaminya dengan baik-baik dan bijaksana? Karena ketika akad pernikahan, orang tua sang perempuan udah menyerahkan tanggung jawabnya kepada laki-laki pilihannya. Jadi waktu seorang wanita masih gadis, surga masih di bawah telapak kaki orang tua. Tapi ketika orang tua udah menyerahkan wanita itu kepada laki-laki pilihannya, maka surga itu di bawah telapak kaki suaminya. Nah, oleh karena itu seorang istri harus taat kepada perintah suaminya. Nah, dalam dengar dalam tuh. Nah, khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaknya juga seorang suami berakhlak sama istrinya. Dengar nak ini luar tuh. Nah, bagaimana sesuai dengan contoh baginda Rasulullah, ketika Rasulullah mempunyai akhlak yang baik, ketika seorang istri Siti Aisyah melihat ada kecemburuannya kepada Rasulullah di hadapan tetamunya Rasulullah, di hadapan para sahabat Rasulullah, apa jawaban Rasulullah sambil tersenyum mengatakan, maklum tanya, sesungguhnya
ibumu itu sedang cemburu gitu. Dia tidak marah kepada istrinya itu di depan sahabatnya. Hai istriku, kenapa kamu buat begitu? Tak pernah Rasulullah seperti itu. Tapi apapun yang dilakukan istrinya, dia hanya bersikap lembut, bersikap bijak. Nah, tidak sewenang-wenang seorang suami main pukul ya tampar muka istrinya. Jar. Oh maaf kalau di sini nggak sebagai contoh aja, Bang. Pak Sipil. Gila main plaza ya. Nah, jangan sewenang-wenang Gus. seorang laki-laki melakukan kekerasan kepada istrinya, walau mentang-mentang dia seorang suami yang mempunyai sebagai pimpinan dalam rumah tangga, lalu dia sewenang-wenang terhadap istrinya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, mungkin itu saja singkat tausiah saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kesalahan dalam setiap penyampaian saya, itu hanyalah kekurangan saya. Tidak ada salah. Nah, kalau ada hal-hal yang baik dan bermanfaat, silakan diambil. Mungkin itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika ada yang mau